kemarin juga kita baru ngebebasin dari Batu Jajar Timur. Udah di RSJ. Banyak sih di daerah sini ada yang udah kasih pelatihan dari Balai Palamarta Sukabumi. Assalamualaikum. Oh, Ibu. Ibu atau Ibu? Oh, Ibu. Lagi ngapain, Ibu? Ini. Bu, sini yuk, Bu, yuk. Kau jangan ambil sayuran yuk. Ini juga mau diambil saya. Ini ada anak ayam nih. Bu, aslinya mana, Bu? Ini mendekat sebelahnya udah. Namanya siapa? Anak. Apa ya, senang banget kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah. Ada orang terlantar, kita di sini ya? 3 hari di sini. Ini sebutannya rumah singgah ya? Nah, tidak lebih dari 3 hari. Dan ini dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillah nih hari ini kita udah sampai Bandung. Seneng banget akhirnya bisa ke Bandung lagi, silaturahmi sama warga Bandung. Dan rencananya hari ini akan ada ODGJ yang akan kita bantu 2 orang guys. Memprihatinkan banget karena sudah terlantar tahunan gitu. Dan alhamdulillah lagi, qadarullah kita bisa bekerja sama dengan tim reaksi cepat Provinsi Jawa Barat gitu. Mereka udah standby di dalam, jadi buat kalian yang penasaran ikutin vlog aku terus. Dan jangan lupa minta tolong banget dukungannya dengan cara apa? Di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya Pratiwi Novianti. Dadah guys. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, di sini aku mau perkenalkan aplikasi YouDictionary, aplikasi yang sudah Magic Translate dan ada konten bahasa Inggris untuk belajar setiap harinya guys. Ada 108 bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Dan ini aplikasi sangat terpercaya karena sudah bekerja sama dengan Oxford. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik lagi nyari translate bahasa Inggris ke Indonesia, Jepang ke Indonesia, langsung aja download aplikasinya YouDictionary. Oke, misalnya aku mau coba pengucapan, tapi aku takut salah pengucapannya, spelling, dan artinya. Kita coba langsung aja ya. Of course. Tuh guys, jadi sudah langsung ada artinya dan pengucapannya seperti apa. Nah, ini kita coba tulis try again pakai bahasa Inggris ke Indonesia. Try again. Nah, ini langsung ada artinya guys. Nah, ini kita coba bahasa Jepang ke Indonesia. Bener apa salah? Hajime mashite watashi wa Novi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Tuh kan guys, berarti kata-kataku benar. Jadi buat kalian yang mau belajar semua bahasa dan semakin pintar, kalian langsung download aplikasinya YouDictionary. Nah, untuk kalian yang mau download, nggak usah repot-repot, cari lagi aplikasinya, langsung aja cek di kolom description aku, linknya aku cantumkan di situ. Cus yang mau pintar, langsung di-download YouDictionary. Oke guys, jadi nih kita sudah bersama tim reaksi cepat Provinsi Jawa Barat. Halo Mas, ini dengan Mas siapa maaf? Obret. Pak? Obret. Obret. Oke, ini dari relawan. Dari relawan. Ini kita kerjasama sama tim reaksi cepat ya, Provinsi Jawa Barat. Oke, yuk. Assalamualaikum semuanya. Akhirnya bisa silaturahmi dengan siapa maaf? Kang Dawan. Kang Dawan. Ini? Bu Nani. Bu Nani. Ini? Hasna. Ibu Hasna. Saya Adun. Pak Adun? Iya. Siapa? Pak Setiawan. Pak Setiawan. Oke. Ini lokasi ODGJ-nya ada di? Di sebelah sana. Di sebelah sana. Ya. Kalau saya tergantung Hah? nanti aja gimana posisinya. Posisinya. Kita langsung ke sana aja. Boleh. Yuk. Tengah. Oke.
Jadi ini pertama kali kita kerjasama dengan tim reaksi cepat Provinsi Jawa Barat dan relawan yang ada di Bandung. Kalau saya Yayasan Teknologi. Oke, yayasan apa namanya? Oneag Cinta Kasih. Kita memang di Bandung Barat ini kita bergerak di bidang multi layanan sih sebetulnya, tapi kita juga ke ODGJ juga. Gitu. ODGJ, orang terlantar dan lain-lain ya? Iya, Oke. ODGJ, jadi kalau multi layanan itu semuanya, semua. Lansia, duafa. Iya, semua. Gitu. Iya, 24 PMKS. PMKS singkatan dari sosial. Kalau sekarang ganti PPKS ya. Iya. Iya, betul. Kemarin juga kita baru ngebebasin dari Batu Jajar Timur. Udah di RSJ. Oke. Banyak sih di daerah sini ada yang udah kasih pelatihan dari Balai Palamarta Sukabumi. Dikasih pelatihan tuh kayak misalnya dia dikasih sama 6 bulan di semester 1 semester 6 bulan di BRS PDM Palamarta Sukabumi. Oh, oke. Kementerian Sosial itu. Nah, setelah pulang bisa berdaya, alhamdulillah sudah. Oke, jadi sudah bisa hidup mandiri ya. Alhamdulillah sebagian. Emang kita kan LKS kita mah mengedukasi ya, mengedukasi dan memberdayakan bagaimana setelah sembuh mereka bisa berdaya. Betul. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup untuk dirinya sendiri lah. Ya. Karena saat itu orang tua mereka tidak mungkin ada terus keluarga. Betul. Jadi bagaimana mereka bisa minum obat sendiri, bisa berobat sendiri gitu. Supaya dia bisa dari bangun tidur sampai tidur kembali. Iya. Bisa sendiri mandiri. Itu yang lebih kita lakukan di LKS kita itu, di edukasi. Itu sangat penting ya. Iya. Apalagi obat kan orang seperti itu kan memang nggak boleh putus obat. Ya. Iya. Obat itu harus benar-benar tidak boleh telat. Kalau telat obat aja 1-2 bulan, kita ngulang lagi dari awal. Dan bagaimana keluarga yang tidak paham, terus bagaimana caranya kita biar dia juga mengedukasi ya, dapat jaminan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi ada banyak orang yang punya keluarga ODGJ, tapi dia bingung harus berobat kemana, dia bingung takut biayanya besar, mahal gitu. Nah ini adalah edukasi yang sangat bagus. Jadi semoga juga kota-kota lain bisa terinspirasi ya atas Jawa Barat yang dilakukan. Alhamdulillah kita bisa kerjasama ya Pak dengan niat baik. Biasa itu edukasi, dengan advokasi bagaimana penanganan orang dengan gangguan jiwa kepada keluarganya. Nah, kadang-kadang ada 2 kendala, ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Betul. Ketidaktahuan bagaimana, ketidakmampuan karena tidak ada biaya. Iya betul. Untuk berobat ke rumah sakit. Iya. Ya alhamdulillah kami telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Oke. Padahal mah kalau masalah biaya sebenarnya gratis ya Pak ya? Iya. Dari pemerintah ada jaminan untuk keluarga yang kurang mampu. Betul, ada memang ketidaktahuan itu. Iya, betul. Makanya saya mengedukasi gitu ya. Edukasi kepada mereka. Apalagi kalau yang sudah dibina itu saya selalu mengadakan home visit lah ke mereka. Home visit. Jadi ngedatengin ke rumah ya Pak ya? Yang punya pasien ODGJ itu. Oke, jadi selalu dicek, nggak dilepas gitu aja. Begitu. Dan kalau dia udah mulai bisa sedikit berinteraksi dan sedikit berkomunikasi, sekian persen, kadang saya bekerja sama Kepala Marta itu. Oh, Kepala Marta. Oh iya, oke. Di sana ada pelatihan. Ada pelatihannya ya? 6 bulan kalau tidak COVID begini. Kalau COVID kadang-kadang atensi aja ke keluarga. Oh oke, diberi pengertian ya? Iya, ada home care ya, dan orang daily care. Oke, bagus banget nih programnya. Ya nanti saya akan sampaikan ke semua bahwa Teknopi ini bukan bagi saya itu merupakan suatu yang memberikan spirit bagi saya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Karena saya sering melihat Teknopi, cuma bisa melihat aja sekarang, alhamdulillah saya ketemu. Amin. Jadi Bapak yayasannya apa Pak nama yayasannya? Yayasan Oneag Cinta Kasih. Oneag Cinta Kasih. Cinta Kasih. Lokasinya ada di Desa Cicapaka Mekar. Desa Cicapaka Mekar, Kampung Cikurutu, RT 2 RW 11, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Oh ini. Oke. Oh dia tidurnya di sini. Ya. Jadi
posisi ODGJ-nya ada di tempat terpal gini aja. Ini perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki. Laki-laki ya? Oh, ini yang tangannya luka ya? Yang ada laporan. Assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, ibu. Ibu. Ibu atau? Ibu. Oh, ibu. Lagi ngapain ibu? Lagi tidur, sekarang udah enggak? Sini dulu bu, ngobrol bu. Di sini yuk. Udah makan belum? Udah. Bapak maaf ibu. Sini ibu. Coba sini bu ngobrol. Itu tangannya luka. Jadi aku dapat. Udah enggak, sini aja ngobrol yuk. Udah dilaletin luka-lukanya. Ibu. Sini yuk. Pak RT. Oh ini Pak RT ya? Ya. Pak RT. Udah bilang saya RW juga. Oh udah bilang. Ini ada keluarganya? Nggak tahu, ini ada 2 tahunan. Oh 2 tahunan di sini. Berarti terlantar ya? Orang terlantar? Iya. Iya. Ya, Sama tidurnya di tiba-tiba, datangnya dengan tiba-tiba, yang kemudian udah berapa bulan dia apa namanya? Tapi sering di sini. terkonfirmasi bukan warga sini ya? Bukan. Kemudian warga berinisiatif yang merasa kasihan lah gitu ya, dia kehujanan, kepanasan, dibuatkan saung gitu. Oke. Bu, sini coba ngobrol yuk. Sini dulu. Yuk, sebentar. itu jalannya agak ini. Oh, jalannya agak Ya, sakit. bisa, tadi juga udah tuh bawa sayuran mungkin tuh. Motor sayuran. Oh, Ibu siapa namanya Bu? Mau dikeluarin dulu kali ya? Ikut sini yuk. Bahasa Jawa bu, bahasa Jawa bu. Melok Rene yuk, nggak apa-apa ibu yuk. Nggak apa-apa yuk. Bu. Bu, Metu sih lah teles bu, teles ikut teles sikila lara yuk, metu yuk. Merana yuk. udah kotor banget. Apa namanya, jaringnya maaf ya, udah banyak yang patah. Itu yang. Enggak bahasa Indonesia kayaknya dia. Ibu namanya siapa? Enggak, udah enggak. Ibu namanya siapa? Hah? Mau makanan nggak? Mau roti nggak? Oh, belum dimakan? Minum ibu. Kasih makan tadi guys. Ini Bu, sini yuk bu yuk. Ambil sayuran yuk. Ini juga mau diambil saya. ini ada anak ayam nih. Salvo, guys. Bicaraan aja mah. Ada anak ayam. Ya. Maknya mana? Mandi gitu. Kayaknya orang Jakarta deh. Ngomongnya Jakarta logatnya. Bu, aslinya mana bu? Dia mendekat di depan warung dia mendengar. Tuh, logatnya logat Betawi, Jakarta. Bukan logat Biasa Jawa memang. biasa bahasa Jawa, Bu. Wah, apa diadus sih ya? Adus ya? Adus. Kakak yang mah. Nih. Keluarin dulu bisa nggak ya? Jadi nih mau kita keluarin dulu ibunya karena posisinya di dalam, kita juga bingung mau bersihinnya susah. Jadi biar dikeluarin dulu, kita bersihin dulu dan lihat kondisinya. Soalnya di dalam susah juga kita ngelihatnya. Aduh, ini juga banyak sampah. Ayo. Sebelah mana tenang maunya? Di situ aja, Pak. Nah, lihat. Duduk ya. Baik-baik ya sama aku ya. Nah, oke. Udah ini banget. Kasih nasi sama Pepe. Dari lukanya kayaknya ya. Karena tangannya sudah bengkak banget. Ini luka sakit, Ibu. Kakak pas Ini logat Jakarta. logat Jakarta. Logat Jakarta, Ibu. Kagak, itu logat Betawi banget. Bu, aslinya mana, Bu? Ini mendekat di warungnya mundur. Namanya siapa? Aneh gimana? Ini kayak ada luka karena agak bau luka menyengat banget.
gitu. Ibu, udah makan belum? Kayaknya kalau makan ke sore gimana kagak sih? Ibu, kalau misalnya aku bersihin rambutnya boleh? Iya, yang udah enggak itu. Ya? Yang udah enggak. Rambutnya bersihin ya? Kalau mau dimandiin bawa aja ke dalam itu. Boleh ya. Boleh, biar cakep. Iya, Ya, udah biar. enggak. Nah, nanti sama Teh Nopi rambutnya dipotong ya. Biar cakep, baju jadi yang baru ya. Nah, Teh Nopi ya. Yuk. Dikasih nasi sama Mau kopi mandi ya. dulu atau Iya. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Nurut ibunya. Duduk. Ya. Bajunya nggak ada kalau Udah ada Pak, baju semua udah lengkap. Oke guys, ini ibunya mau kita bersihin dulu karena kondisinya maaf banget aromanya sudah menyengat sekali gitu. Jadi ada Pak, udah disiapkan semua. Iya. Jadi karena kalau misalnya itu kita juga harus ngecek itu kondisi tangannya udah bengkak ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Jadi bismillah kita coba dulu untuk bersihkan. Bapak punten. itu mau palas. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang cukup. Ibu maaf ya Bu ya, dipotong ya. Yuk. Ya udah kagak. Udah kagak terus ngomong. Udah dibilangin udah malam juga subuh. Ini logatnya Jakarta ya? Logat Jakarta kayaknya Pak Ji. Jadi si ibunya juga nurut banget. Alhamdulillah tentu ya. Maksudnya nggak ada berontak-berontakan, dia pun mau dibantu dengan sukarela. Alhamdulillah tuh dapat ini ya. Rambutnya kayak konde. Maaf ya guys, ini harus dibotakin karena ini untuk kebersihan. Dan kondisi ibunya juga rambutnya udah sangat gimbal. Jadi mau nggak mau harus dipangkas habis. Gitu. Tapi setelah mandi akan kita berikan kerudung. Penting. Bu, maaf ya Bu, saya izin boleh ya? Ini dulu. Siapa? Wah, kagak ya. Enggak. Maaf ya Bu. Baju udah keras banget. Diganti yang bagus bajunya, aduh, cakep. Wanginya menyengat banget. Banget wangi aromanya. Aroma, maaf ya Pak, bau banget ya Pak. Aroma baunya menyengat sekali. Jadi banyak yang mundur. Oke, ini kita mandikan dulu. Yang memukul sama. Iya, ini kita mandikan dulu karena ibunya sudah lama nggak mandi dan kondisinya kayak gitu. Ini jari-jarinya juga udah banyak yang patah dari lukanya. Tangannya dicuci dulu. Bismillah. Dari lukanya guys. Buka aja Bu. Oke guys, sekarang kita mau mandi dulu ya. Buat kalian pantengin terus dan jangan di skip ya. Udah disabunin? Udah dikasih sabun? Ya, sok. Oke guys nih, alhamdulillah udah selesai. Dan tadi agak ada bau busuk dari lukanya. Jadi sekali lagi buat kalian yang mungkin kenal sama ibu ini, aku nggak tahu namanya siapa, tapi yang jelas ini logatnya logat Jakarta. Jadi semoga ada yang mengenali dan bisa menghubungi kita atau tim dari Yayasan Onia Cita Kasih. Onia Cita Kasih, gitu. Jadi Aminah saha? Bu Ana. Anak doang.
Di mana? Dari mana, Bu? Di depan warung cuma enggak yang warung naon? Sendal? Di depan warung. Warung saha? Warung kopi. Kayak kopinya. Oh, itunya sudah ya. Ya sama-sama. Saya masukin dulu ya ke kamera. Ini, Bu. Pakai kerudung dulu. Udah enggak? Pelan-pelan. Aku nggak berani bantuin masukinnya soalnya dia takut sakit. Oke. Alhamdulillah ini udah selesai. Ini abis ini kita mau apa? Itu ya, Bu. Cincinnya ya dibawa kemana? Kemana apa? Rumah sakit? Lepasnya ke rumah sakit apa gimana? Lah? Jadi ini soalnya pelepasan cincinnya juga nggak bisa sembarangan karena itu udah sulit banget. Ya, harus operasi gitu. Iya, itu harus operasi. Tuh tangannya juga udah banyak yang terkelupas. Gitu, jadi ini kita koordinasi dulu akan dibawa kemana. Yang jelas harus dibuka cincinnya dan lukanya juga harus diobatin karena maaf banget sudah sangat penyengat. Ada obat-obatan nggak? Kayak infeksi gitu, jadi pas tadi aku siram itu nanahnya keluar. Bu, kedepanin gitu tangannya, Bu. Nah, bismillah. Coba lihat. Ini, nah. Oh, itu. Oh, itu yang lukanya sakit itu. Pri, dulu kedepanin dulu ya. Sakit? Enggak, ini masuk kantor. Jadi ini gimana, Pak? Kira-kira akan dibawa kemana? Paling ke RSJ. RSJ dulu. Ke Cisarua. Ya saya ini telepon Keswa, cuman belum diangkat ya, nggak apa-apa lah nanti pas sana Ya aja, udah. karena itu kan harus dilepas ya. Iya. Jadi ini kita mau ke rumah sakit jiwa di Cisarua, sekitar 1 jam perjalanan. Doain ya, semoga diberikan kelancaran dalam menjalani semua hal yang kita lakukan itu baik. Oke guys, panas tapi tetap semangat. Parah, gue panas-panasan Kak. Lihat deh, tuh payung-payungan. Jadi buat kalian yang peduli dengan ODGJ atau orang telantar, aku minta tolong banget dengan kerendahan hati aku, minta tolong di-share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga ibunya bisa bertemu dengan keluarganya atau ada sanak family yang bisa mengenali. Entah tetangganya, saudaranya, siapapun aja. Aku yakin sih ini orang Jakarta, dari logatnya, dia ngomongnya kayak kagak, bahasa-bahasa yang biasa Betawi ucapkan gitu. Oke guys, langsung aja, dan aku minta tolong banget buat kalian dukungannya dengan cara apa? Di subscribe Pratiwi Novianti dan Abah Ismail Official. Dadah, ikutin vlog aku terus. Yuk. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita udah sampai rumah sakit jiwa di daerah Cisarua ya. Ya. Gitu, alhamdulillah udah dilakukan penanganan medis dan lagi proses pengecekan dan lain-lain. Untuk masalah kode etik tidak boleh merekam di dalam. Jadi kita hanya di luarnya aja ya Pak ya. Jadi untuk prosesnya seperti apa nih? Ini adalah Pak Adun. Untuk prosesnya seperti apa Pak nanti? Ya, pertama ini sudah melakukan evakuasi ya, evakuasi dengan semua lini. Di sini juga ada Teknopi, kebetulan Teknopi yang punya info awal. Kami juga bawa dari yayasan yang bergerak di PMT ODGJ. Nah, alhamdulillah sekarang tahap kedua nih. Tahap kedua kita secara rehab medis kita tangani dengan TPKJM Jabar. Dalam hal ini ada Dinsos, ada Dinkes. Sekarang lagi ditangani sambil nanti kita monitor. Kalau umpamanya sudah sembuh, ya kita sharing informasi. Sebaiknya nanti mungkin ke Casip dulu ya. Kita Mr. X ini orang mana, kemudian identitasnya di mana, baru kita komunikasi dengan Teknopi. Kalau memang ini tidak ada, berarti kita masukkan ke yayasan yang memang selama ini sudah terbiasa merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Gitu Teknopi. Jadi dengan itu ya Pak, apa mata, tangan ya? Jadi iris mata. Iris mata yang Ya. sidik jari. Sidik jari juga. Jadi biasanya yang udah biasa juga aku kerjasama dengan tim reaksi cepat atau dinas sosial terkait
daerah-daerah tertentu itu juga biasa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya apabila ibunya sudah pernah bikin identitas diri ya Pak, itu biasa langsung terdata lokasinya, alamatnya dan lain-lain gitu. Jadi semoga aja emang ibunya bisa dikenali. Amin. Dan ada alamat pihak keluarga, jadi kita bisa mengantarkan gitu. Kita bisa mengantarkan bersama bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk kembali ke rumahnya, ke keluarganya. Jadi biar secara ilmu sosial itu fungsi kesosialannya normal kembali. Dan mudah-mudahan ya tadi yang dibilang Tenopi, keluarganya ada dan menerima itu. Karena memang kita ini untuk penanganan PPKS ya namanya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini, kewajiban kita bersama. Betul. Hak-hak hidupnya, hak kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Betul. Makanya sekali lagi saya terima kasih nih Teh Novi ya. Terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah nih kita bisa bekerja sama, berkolaborasi membantu orang terlantar atau ODGJ gitu. Jadi buat saya pribadi sangat diapresiasi banget dan saya merasa terhormat ya bisa bekerja sama seperti ini, bisa mencontohkan juga untuk yang lain untuk berbuat kebaikan, tidak perlu takut untuk melapor ke dinas sosial atau ke instansi yang terkait. Jadi insya Allah akan dibantu, direspon dengan baik ya Pak. Siap. Ya. Selama kan niat kita sama-sama baik gitu Pak. Gitu. Ini yang pertama kali kolaborasi kita di Bandung dan semoga kedepannya bisa lanjut bersilaturahmi ya Pak, bersinergi untuk mengembangkan dan membantu orang-orang terlantar yang ada di jalan. Gitu, di daerah Jawa Barat. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Siap, nanti sebentar lagi kita mau ke yayasan. Jadi buat kalian yang penasaran ikutin vlog aku terus. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah membantu, yang sudah mendukung. Jujur tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa doa kalian saya bukan siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa dukungannya dengan cara apa? Di subscribe, like, and share Pratiwi Novianti dan Abah Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Dadah. Oke guys, karena tadi berhubung rumah sakitnya tidak bisa penanganan operasi jari, operasi cincin untuk dilepaskan, jadi ini kita mau titipkan sementara ke rumah singgah Provinsi Jawa Barat untuk sementara sampai hari Senin. Nanti setelah hari Senin bawa ke rumah sakit yang lebih besar dari ini supaya bisa penanganan untuk pelepasan cincin. Jadi kita mau langsung ke rumah singgah. Buat kalian, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan terima kasih untuk dukungannya selalu. Ikutin vlog aku terus, dadah guys. Sekarang kita udah nyampe di Dinas Sosial Rumah Singgah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita guys, alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan dinas sosial di kota-kota, di daerah-daerah, alhamdulillah responnya juga baik gitu. Jadi seneng banget kalau misalnya kita bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah yang alhamdulillah turut serta membantu kita. Gitu guys. Dan kata bapaknya kita adalah YouTuber yang pertama berkolaborasi dengan Dinas Sosial Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Namanya Satuan Pelayanan Rumah Singgah, rumah persinggahan ya. Kita di Iyentong sih. Nah itu yang sana itu kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang sebelah sana. Saya ngantornya di sana. Itu kebetulan yang ini. Nah ketika ada orang yang terlantar atau orang yang dalam perjalanan terlantar, biasanya itu masyarakat lapor ke sini. Ini rumah singgah, nanti ke belakang ada kamar-kamarnya ya. Di sini petugasnya 24 jam di piket. Ini secara struktur di bawah UPT Bina Karya Mandiri. Bina Karya Mandiri itu salah satu panti yang menangani gelandang pengemis. Nah ini satpolnya. Nah, kebetulan pimpinannya itu sekelas kepala UPTD, namanya kepala panti ya. Nah ini sudah pom-pom Ibu Mr. X ini ya. Sekarang ditanggulangi di sini dulu sampai hari Senin. Nanti hari Senin karena itu harus ada operasional medis ya. Mungkin nanti Pak Setiawan TRC kami koordinasi dengan rumah sakit. Nah, jadi gitu Tenopi. Nah, terus gini Tenopi ya. Ke depan, Tenopi mungkin sudah tahu lah ya dengan Dinsos Jatim atau Dinsos mana atau Dinsos DKI ya.
Jadi sebetulnya secara Undang-Undang 32 penanganan ODGJ terlantar itu sebetulnya itu bagian Dinas Sosial Kabupaten Kota. Sebetulnya ya. Nah, di mana letak Dinas Sosial Provinsi? Dinas Sosial Provinsi itu ketika yang tadi ya Mr. X itu kan di Kabupaten Bandung Barat. Harusnya itu secara normatif dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi atau ke RSJ dulu. Tadi sudah benar tuh ke RSJ dulu. Nanti karena ini ditemukannya di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial Bandung Barat lapor ke kita, Pak ini ada Mr. X, ODGJ, udah sembuh medisnya, keluarganya tidak ada, dikemanakan? Baru ke kami, ke Dinas Sosial Provinsi. Gitu Teh Nopi. Nah setelah Dinas Sosial Provinsi, kita masukkan ke panti ODGJ sambil reunifikasi keluarganya ada gitu. Nah itu selama ini yang kita lakukan gitu. Tapi memang terlepas apapun itu yang namanya misi kemanusiaan, betul Teh Nopi, tidak melihat wilayah. Kalau Teh Nopi, kalau kita kan kita mah pelayan masyarakat yang ada aturannya ada gitu kan. Ya? Nah itu Teh Nopi. Tapi secara garis besar ODGJ ini di Jawa Barat kita terbantu dengan namanya yayasan-yayasan ODGJ. Gitu Teh Nopi. Di sini juga dulu lumayan banyak ya di Bandung ya? Wah banyak Teh Nopi. Alhamdulillah ada banyak. Jadi di Bandung ini sudah banyak panti atau yayasan untuk ODGJ atau orang telantar. Ya kalau dijumlahkan itu yang selama ini kita bermitra ya dengan Dinsos Provinsi itu 27 kabupaten kota, kita 8 LKS ODGJ yang selama ini bermitra ya. Di masing-masing daerah ya? Masing-masing daerah, kayak di Tasik, Kang Dadang ya, Mentari di sini, Pawawan, di Bekasi, Pajar. Nah ini perlu bantuan dari semua pihak nih, karena apalagi sekarang lagi masa pandemi, kita juga anggaran kena refocusing ya. Jadi ya intinya memanusiakan manusia ini tugas semua manusia. Betul, saya semuanya. pikir. Iya. Jadi bukan, makanya saya agak nggak setuju kalau misalnya dibilang ini adalah tugas pemerintah. Emang benar ada undang-undangnya, fakir miskin dan orang telantar diurus oleh pemerintah. Tetapi kita sebagai manusia pun kalau kita mampu dan kita bisa, kenapa enggak untuk kita bantu? Seperti itu, karena ini adalah misi kebaikan, misi kemanusiaan. Semua orang wajib untuk membantu atau memberikan ketulusan perhatian untuk orang terlantar atau ODGJ. Jadi ini adalah tugas kita bersama sebagai manusia. Betul. Kalau saya sih mendoakan Teh Nopi ini pertama cepat punya yayasan. Oh, amin, amin. Khusus untuk panti ODGJ. Amin. Biar penanganannya selesai. Kan kadang banyak juga masyarakat itu karena ketidaktahuan informasi ya. Betul ditangani tapi tidak utuh. Terus kadang ada yang tidak tahu jelas selesai ini kemana gitu. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini dengan Teh Nopi dan CS-nya, masyarakat apabila ada yang terlantar ODGJ bisa teredukasi ya Pak? Teredukasi, silakan lapor ke RT RW setempat, lapor ke Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. Ketika itu dalam tanda kutip perlu penanganan bersama, yuk bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Kalau urusan seperti ini mah harus nurani yang ke depan. Iya betul. Ya jangan egois. Wah ini mah aturannya, waduh zaman sekarang gitu ya, masih gitu. Harus ketulusan dan keikhlasan ketika membantu. Jadi semoga juga nih kita kan lagi proses untuk ketemu dengan Kemensos Republik Indonesia. Jadi semoga kita bisa bertemu langsung dengan Bu Risma untuk menyampaikan ya Pak. Oh iya, sampaikan. Ya menyampaikan apa yang terjadi di daerah. Betul, iya karena kita kan udah ke Riau, ke Jawa Timur, udah ke Jambi, udah kemana-mana. Nah, untuk perbaikan ya Pak. Perbaikan baik SDM, betul Pak. Betul. Ini kamar-kamar yang selama ini kalau ada orang terlantar kita di sini ya? 3 hari di sini. Ini sebutannya rumah singgah ya? Ya, tidak lebih dari 3 hari. Dan ini dijamin makannya, kemudian mandinya gitu. Ini dibiayai, tapi SOP-nya tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, si Emak mana si Emak? Si Emak udah ada. Udah di dalam dia. Ya, kayaknya mau di sini dulu Pak, temennya. Udah tidur di Emak. Udah Ibu di sini ya? Oke? Udah ngantuk dia.
gitu. Oke, jadi hari Senin akan dibawa ke rumah sakit yang lebih besar untuk penanganan secara fisiknya. Dia kan banyak luka-luka tuh, tangannya banyak cincin juga gitu. Nah, jadi gitu. Alhamdulillah ini fasilitasnya bagus ya, bersih, terus maksudnya rapi, terkondisikan. Nanti untuk kelanjutannya bisa info ke kita ya Pak. Boleh. Ketika misalnya insya Allah ya, misalnya identitasnya udah kelihatan gitu, kita berkolaborasi bisa mengembalikan ke keluarganya gitu. Ya, dan Teknopi juga harus tanggung jawab karena dari awal infonya dari Teknopi. Iya pasti itu. Ya, gitu ya. Ini 3 hari gitu. Ya. Iya. Sampai hari Senin lah. Ya. Nanti. Itu jadi alhamdulillah nih kita udah bersilaturahmi, akhirnya kan bisa kenal ya Pak ya, dengan cara seperti ini, maksudnya misi kemanusiaan yang ini kita mengedukasi buat kalian yang mungkin peduli dengan orang terlantar atau ODGJ. Jangan pernah takut untuk membantu melaporkan, karena prosesnya nggak sulit kok ya Pak. Yang penting ada niat ketika kalian membantu, komunikasi dengan instansi yang terkait, dengan RT RW setempat yang paling pertama, terus langsung ke kabupatennya, habis itu baru ke sini gitu, provinsinya. Jadi kalau provinsi itu dia kewenangannya hanya dalam panti. Iya. Panti itu kayak LKS ini, kayak Pak Dadang yang di Tasik, itu kewenangan kita. Kita mewajib untuk menguatkan kelembagaannya, sambil membantu kebutuhan dasarnya. Nah, kalau yang di luar kayak ini, itu sebetulnya bagian kabupaten kota. Kabupaten kota. Ketika tidak ada keluarga, baru dirujuk ke kami. Gitu SOP-nya. Jadi makanya semoga bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi sebelum Iris, ya kali aja bisa bertemu dengan keluarganya ya Pak ya, dengan kalian men-share video ini sebanyak-banyaknya, karena kita nggak pernah tahu ketika kalian misalnya men-share di daerah Jakarta, daerah Jawa, ternyata dia orang Bandung atau orang Bogor ya Pak, kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi dengan kerendahan hati aku minta tolong di-share video ini sebanyak-banyaknya, karena video yang saya tayangkan itu adalah mayoritas orang-orang terlantar dan membutuhkan pertolongan kalian dengan cara men-share video ini gitu. Jadi ambil sisi hikmahnya dalam konten-konten saya, ambil sisi positifnya, karena di sini niat saya baik untuk membantu sesama umat manusia, memanusiakan manusia sesungguhnya. Jadi arti yang saya bilang itu memanusiakan manusia sesungguhnya itu ketika kita membantu dengan secara totalitas, bahkan sampai menempatkan ke tempat yang layak sama seperti kita gitu. Jadi terima kasih banyak untuk dukungan kalian, terima kasih banyak ya Pak, Ibu, terima kasih banyak semuanya gitu. Jadi buat kalian jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, and share. Pratiwi Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu.